Swastiastu. Perkenalkan, kami dari tim KKN PPM UGM Berlian tahun 2021 akan membawakan diskusi privasi dalam berinternet. Perkenalkan, saya Sasa Nurwahyu Mutiara dari Fakultas Pertanian. Nah, di sini kami ditemani oleh teman-teman dari tim KKN PPM UGM Berlian juga. Di sini ada Tunas dari Fakultas Pertanian. Halo. Dan juga ada Lukman dari Fakultas Teknik. Halo. Nah, di sini kan kita akan membahas tentang privasi dalam berinternet nih. Nah, kalau dari Tunas itu menurut Tunas gimana sih isu tentang privasi dalam berinternet? Terus apakah ada pengalaman gitu dari Tunas tuh masalah tentang privasi dalam berinternet? Kalau menurut saya sendiri, privasi dalam berinternet itu pada zaman sekarang ini sangat penting sekali. Apalagi kan sekarang ini kita nggak tahu niat seseorang itu terhadap kita bagaimana. Bisa saja nanti kalau data kita bocor, bisa saja disalahgunakan oleh seseorang seperti itu. Nah, kalau saya sendiri sih untuk kasus yang data bocor ataupun sebagainya belum pernah mengalami, karena saya tipe orang yang sangat menjaga untuk privasi untuk data-data yang seperti itu. Benar-benar. Kalau dari teman-teman sekitar misal atau kayak kenalan dari Tunas tuh ada nggak ya yang pernah ngalamin masalah tentang privasi dalam berinternet gitu? Oh, kalau dari teman-teman saya sih ada, misalnya dia pernah bocor tentang PIN ATM gitu. Jadi Iya. disalahgunain, diambil uangnya oleh temennya kayak gitu. Karena dia mungkin sudah beranggapan kalau temennya ini tuh bisa dipercaya ya. Jadi dia dengan segampangnya memberitahu mungkin PIN-nya. Tapi dia nggak tahu niat temennya ini bagaimana dan akhirnya disalahgunakan, diambil uangnya kayak gitu. Nah itu dia ngambil PIN-nya itu maksudnya dipakai di mobile banking atau yang ATM ini? Dari Dari mesin ATM. iya, dari mesin ATM kayak gitu. Bahaya banget ya. Iya. Kayak nggak, dia bener-bener kayak apa ya namanya? Nggak hati-hati banget dalam menjaga ininya PIN ATM. Iya, mungkin karena dia awalnya udah percaya banget ya sama temennya, tapi di mungkin temennya ada niat lain terhadap dia kayak gitu. Iya sih, benar-benar. Oke, kalau dari Lukman nih, tadi kan udah dari Tunas itu ada masalah tentang dari temennya tuh masalah tentang PIN ATM. Nah kalau dari Lukman itu ada pengalaman pribadi atau dari kenalan juga nggak yang tentang masalah privasi dalam penggunaan internet kayak gitu? Kalau saya sendiri itu pernah waktu itu akun Facebook sosial media itu terhack. Jadi pas saya masukin email dan password itu nggak bisa dibuka karena sepertinya diubah sama, dan dulu saya tuh punya email, emailnya itu juga terubah passwordnya sama orang tidak dikenal, mungkin hacker atau retas gitu ya. Dan email saya hilang, terus Facebooknya juga ikut hilang. Mulai dari situ saya jadi lebih gimana ya, lebih waspada lah buat ngelindungin aset-aset digital saya gitu, akun-akun email. Kalau ini nggak, Lukman cek nggak kayak itu tuh digunain buat apa sih Facebooknya Lukman gitu? Sebenarnya Atau udah emailnya? sudah saya cek, kan emailnya udah nggak bisa dibuka soalnya udah diganti passwordnya. Jadi Iya, benar. saya nggak bisa cek, cuma bisa ngecek itu akun Facebooknya lewat akun Facebook orang lain gitu. Nah itu di situ untungnya akun Facebooknya nggak diapa-apain, nggak ada postingan baru, nggak ada yang diubah-ubah. Mungkin kalau menurut saya itu kayaknya akunnya bisa dijual belikan, tapi belum sampai terjual, mungkin seperti Oh, itu. emang bisa diperjualbelikan ya kalau akun kayak gitu tuh? Iya, soalnya eh, kalau di sosial media juga mungkin akun itu sebuah aset, jadi bisa digunakan untuk eh, kayak apa, like dan komen otomatis seperti itu. Oh iya benar. Jadi akunnya nanti bisa dimanfaatkan lah. Ada yang ada peminatnya untuk akun-akun musuh sosial medianya. Oh kayak gitu. Kalau mungkin kalau dari Lukman ada kenalan kayak gitu atau teman keluarga gitu yang punya pengalaman yang sama gitu misal yang beda?
atau Kalau mirip juga nggak apa-apa. seingat saya sih belum ada yang Belum ada terkena, ya? malah saya sendiri. Malah Iya. Lukman sendiri. Oh, iya saya baru ingat aku juga pernah ada pengalaman sih kayak Lukman yang akun Facebook. Jadi waktu SMP tuh aku pernah kayak kan kita zaman SMP kalau main Facebook masih ke warnet gitu Ya ya. benar-benar. Nah, jadi aku waktu SMP kan ke warnet nih, mungkin main Facebook. Terus aku lupa buat logout kayak gitu. Terus tiba-tiba ada yang gunain akun Facebook aku, terus dia ngechat kayak kakak kelas SMP aku gitu loh, yang kayak dia tuh ngomong tentang yang nggak bener-bener sama ngomong kasar gitu. Terus kakak SMP aku itu nyampein ke aku, kok kamu ngomongnya kayak gini. Terus aku kan bingung ya, "Hah, aku nggak pernah ngomong kayak gitu." Terus aku cek Oh. ternyata disalahgunain kayak gitu. Jadinya solusinya kayaknya aku nggak pakai akun itu lagi, terus aku hapus kayak gitu. Karena dia tahu email kamu ya atau Enggak, dia kayaknya masuk dari pas aku kan habis dari warnet nih. Heeh. Terus aku lupa logout kayak gitu. Oh, iya. Dia pakai di situ kayak gitu. Jadi kayak bisa bahaya banget sih buat nama kita tercoreng kayak gitu. Dia bisa buat ngesar-ngesar kata-kata kotor di sosial media kayak gitu. Ini aku tuh pernah dengar isu ini. Ini pernah isunya tuh gede banget sih menurutku. Jadi kan sekarang tuh banyak banget yang pakai ini ya, kayak internet banking atau kayak yang belanja online kayak gitu kan, ada akun-akun ini ya, akun-akun buat apa sih namanya, e-wallet gitu kan. Nah itu tuh ada isu waktu itu ada banyak pengguna itu tiba-tiba uangnya tuh ketarik gitu loh, uangnya ketarik sekian juta atau sekian ratus ribu dari e-wallet mereka, padahal mereka tuh nggak make sama sekali, nggak, maksudnya nggak melakukan transaksi apapun, tapi tiba-tiba tuh ada pemberitahuan kalau mereka itu melakukan pembelian, melakukan transaksi kayak gitu-gitu. Nah kalau menurut dari teman-teman nih dari Tunas dan sama Lukman, itu tuh gimana menurut kalian cara mengatasi masalah tersebut, apa namanya, kayak biar kita tuh bisa ngejaga ini loh, ngejaga privacy kita, biar kayak itu tuh nggak bakalan terjadi di kita gitu loh. Karena aku sendiri itu punya masalah yang sama, jadi tiba-tiba itu ketarik sekian ratus ribu dari akun aku, padahal aku nggak ngelakuin pembelian atau transaksi gitu. Mungkin dari Tunas atau Lukman nih, kalau menurut kalian gimana tuh biar kita tuh terhindar dari masalah tersebut? Kalau dari aku ya, aku tuh sebisa mungkin buat untuk pinnya itu mungkin yang susah ya. Terus kalau misalnya mau transaksi, diusahain jangan di tempat-tempat yang ramai, yang orang lain tuh bisa lihat mungkin pin kita seperti itu. Kayak gitu sih. Kalau dari Lukman, kan Lukman ini anak ini ya, teknik elektro, teknik informatika, jadi mungkin lebih paham ya. Mau nambahin aja dari jawaban Tunas. Jadi kalau seperti akun privasi, seperti akun banking, terus akun sosial media itu, kalau misalnya kita membuka dari koneksi wifi yang tidak di password seperti yang di publik seperti itu, untuk umum, tapi tidak di password, kayak itu kan orang-orang pada pingin koneksi internet terus nyoba-nyoba koneksi di publik itu. Nah di situ tuh dari wifi itu tuh bisa ditambahkan seperti seperti pelacakan untuk apa yang digunakan ketika kita tersambung sama wifi, sama koneksi tersebut gitu. Jadi kalau saran saya untuk menggunakan internet yang privasi seperti banking dan sosial media itu, mending jangan menggunakan wifi publik yang tidak ada passwordnya seperti itu. Lebih baik menggunakan data seluler atau wifi pribadi saja. Itu emang lebih aman ya kalau misalkan pakai data seluler atau ini? Ya, karena itu koneksi dari kita sendiri dan kita tahu itu tidak ada program yang mencuri data dan melihat aktivitas kita. Nah, kalau dari Lukman nih, mungkin Lukman bisa paham nggak sih kalau misalkan caranya mereka tuh bisa ngambil data dari wifi itu kayak gimana? Para hacker-hacker kayak gitu-gitu tuh. Kalau secara
teknis detailnya saya sebenarnya belum terlalu paham. Tapi ada seperti apa ya namanya itu spoofer. Jadi seperti melihat kita bisa melihat aktivitas traffic atau kayak misalnya seperti terminal bis lah. Jadi di sana itu kan bisa kelihatan dari tujuan mana terus ke tujuan mana itu terlihat kan kalau di terminal. Nah itu seperti itu. Jadi wifi itu seperti tempat umum yang bisa, kalau wifi publik ya itu bisa seperti tempat umum yang melihat arah-arah internetnya itu ke untuk membuka banking atau membuka sosial media seperti itu, membuka media itu bisa kelihatan. Itu emang beneran kelihatan ya kayak passwordnya, bisa kelihatan gitu passwordnya terus username-nya kayak gitu? Ada caranya ya. Jadi untuk caranya itu memang agak rumit. Jadi kadang tuh dari perangkat kita tuh ada yang melindungi juga. Tergantung perangkatnya. Kalau perangkatnya sudah keamanannya bagus itu sebenarnya kemungkinan terpacak atau terlihat data kita tuh kecil. Tapi ya tidak ada apa ya, sekecil apa kemungkinan tuh bisa terjadi kejahatan lah. Kalau dari teman-teman, aku ini kan mungkin ya kayak yang nonton juga nanti itu tuh sering banget kita tuh nyimpan password atau sama username kayak kita misalkan masuk suatu link yang kita tuh harus daftar akun kayak gitu, tapi kita nyimpen ini loh username sama passwordnya. Jadi kayak kalau kita sekali masuk tuh kayak langsung auto bisa masuk gitu loh, karena kan udah kita simpan passwordnya di perangkat kita. Nah itu sebenarnya bahaya nggak sih? Dari Kalau saya dari Lukman dulu deh, nanti baru dari Tunas. kalau dari saya itu ya ada resikonya lah kalau seperti itu. Kalau misalnya device atau perangkatnya tidak di tangan kita itu berbahaya ya. Kita kalau memang sudah menaruh data password dan email kita di perangkat itu ya kita harus jaga perangkat itu biar nggak disalahgunakan orang lain, ya membatasi siapa yang boleh memakai perangkat itu. Kalau dari Tunas? Sama sih, saya juga sama-sama Lukman. Berbahaya sih kalau misalnya nyimpan password dan username kita di perangkatnya. Nah, kalau dari saya sendiri sih saya nggak pernah buat nyimpannya gitu, karena saya takut ya, misalnya tiba-tiba misalnya laptop saya dipinjam sama teman saya, mungkin disalahgunakan dan sebagainya, seperti itu. Oke. Kalau dari isu lain, teman-teman ada pernah dengar isu-isu lain nggak tentang penyalahgunaan privasi data dari internet kayak gitu? Selain yang tadi udah kita bahas. Kalau saya tuh sering lihatnya seperti ada orang yang meminta kode verifikasi ke kita. Ya, tapi mengakunya sebagai misalnya di akun e-commerce itu ada yang kita punya akun di e-commerce tersebut, terus tiba-tiba muncul pesan dari WhatsApp, dia itu memakai foto profil Shopee, terus kontaknya dinamain shop, misalnya e-commerce gitu ya. E-commerce itu e-commerce nggak boleh sebut merek ya. Benar. Nah itu dia bikin foto foto e-commerce-nya S itu, terus namanya juga, display name-nya juga. Iya benar. Terus membuat pesan kayak kami dari e-commerce S tersebut, terus kayak menyatakan kami membutuhkan kode verifikasi ini untuk mendapatkan diskon atau promo misalnya gitu. Jadi kayak kita yang ingin diambil akunnya itu jadi percaya gitu loh. Karena chat terus foto profilnya, display name-nya itu mirip sekali sama yang aslinya. Itu biasanya dikirimin apa sih, kayak link atau suruh masukin namanya OTP ya? Ya kadang bisa karena chatnya itu dia meminta kode verifikasi, terus terus kita yang ditargetkan itu disuruh membalas dengan kode verifikasi tersebut atau mengisi bisa lewat link tadi. Linknya itu seperti formulir gitu, nanti diisi kode verifikasinya, tapi itu tidak beneran, itu hanya untuk mengelabui targetnya saja. Kalau dari Tunas? Kalau dari saya sih mungkin ada
penyalahgunaan akun si master ya. Oke. Kayak gitu. Terus mungkin dia ngasih tahu akun si master dia ke temennya. Nah, temennya ini nyalahgunain akunnya. Kan di master kita ada juga data rekeningnya ya, Oh iya, yang bisa benar-benar. dilihat kayak gitu. Iya. Nah, dia bisa melihat itu kayak gitu dan menyalahgunakan kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Kalau aku pribadi ini nih, ada isu masalah ini. Kan ada tuh sekarang tuh sering banget ya kita dapat SMS kayak yang pinjaman online, terus nanti Ah. silahkan masuk ke link ini kayak gitu-gitu. Itu kalian sering dapat nggak sih? Yang itu SMS tentang link buat pinjaman online, terus kayak bisa masuk ke link ini kayak gitu, atau kayak misal apa namanya, kalian dapat hadiah sekian juta dari Telkomsel segala macam, terus silahkan klik link ini kayak gitu. Kalian sering dapat nggak sih yang kayak gitu? Kalau aku lumayan sering sih yang kayak kita dapat Oh, hadiah kayak gitu bener. kan, yang kayak ini terus harus ngeklik ini kayak gitu. Kalau Sering. dari Lukman? Ya, saya juga sering dapat seperti itu. Seperti tadi tiba-tiba menang hadiah jutaan rupiah gitu, terus seperti pinjaman online juga yang tidak terdaftar sama OJK yang Iya, lembaga benar. keuangan tersebut. Terus ada juga seperti judi online juga ada seperti itu. Wow, judi online ya, Iya. judi online juga. Oh, yang ya togel Iya, gitu. betul. Oh iya, benar benar benar. Aku juga sering dapat sih. Itu sebenarnya linknya itu berbahaya nggak sih buat kita? Ya itu menurut saya itu cukup berbahaya karena eh, dari link tersebut itu websitenya itu kita tidak tahu di dalam sana itu ada apa. Jadi kan bisa juga ada nanti kita setelah buka link tersebut terus ada apa ya namanya kayak pelacak gitu. Jadi bentuknya mungkin nanti kita klik link itu terus nanti tiba-tiba di komputer atau perangkat kita tuh masuk pelacak tersebut ke komputer kita. Kalau dari Lukman sama Tunas pernah nggak sih kayak nggak sengaja klik gitu link itu kayak gitu? Enggak sih ya? Enggak sih, kalau kalau dari Karena- saya enggak pernah. Karena udah kayak apa namanya, aneh aja ya, kayak tiba-tiba kita dapat hadiah sekian juta, Iya. terus kayak dari nomor yang nggak dikenal gitu kan, kayak Benar. gitu. Ya benar benar benar. Em, Kalau dari bahasan kita tadi ya, berarti kita tuh emang benar-benar harus berhati-hati dalam menggunakan internet, kayak apalagi utamanya tentang data-data rekening, terus password, terus apa ya, pokoknya segala macam yang memang harusnya privasi. Apalagi ini nih, kalau misalkan kita itu dimintain OTP ya utamanya, itu kan berhubungan sama rekening kayak gitu. Nah itu emang nggak boleh dibagikan gitu, karena aku sendiri juga pernah punya pengalaman pribadi kayak gitu. Jadi memang kita tuh harus berhati-hati dalam menggunakan internet, harus menjaga banget privasi kita gitu. Nah mungkin sekian gitu ya kita diskusinya kali ini teman-teman. Makasih buat Tunas, buat Lukman udah Sama-sama. hari ini udah menemani aku buat membahas tentang privasi dalam berinternet. Jadi kesimpulannya ya, kita tuh harus berhati-hati dalam menggunakan internet, apalagi dalam menjaga privasi, utamanya nih tentang password, tentang tentang sandi kayak gitu, karena itu berhubungan dengan hal-hal yang penting buat kita. Jadi itu berbahaya kalau misalkan disalahgunakan dengan orang, meskipun itu dengan orang-orang terdekat ya, karena kita nggak tahu orang itu nanti bakalan diam-diam gunain data kita kayak gitu. Sekian dari kami tim KKN PPM UGM Berlian. Saya Sasa Nuraini Mutiara dan teman saya Tunas Lukman. Kami pamit undur diri. Om Santi Santi Om. Sekian, terima kasih.